Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hada wa ilayhi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah dalam kondisi yang terbaik, yang insyaallah mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Salawat serta semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Baik, Bapak Ibu semua, alhamdulillah hari ini kita semua dapat bertemu kembali dalam kegiatan rutin bulanan kita, yaitu pengajian bulanan. Dan alhamdulillah pada kali ini spesial, kita turut melakukan kegiatan dalam rangka menyemarakannya HUT RI dan HUT BPSO yang ke-37. Ini bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun, di mana sebelumnya kita sudah melakukan lomba dan juga ada beberapa kegiatan seperti bazar dan webinar ya yang sudah dilakukan, dan hari ini kita lakukan santunan yatim. Nah, ini bagian dari peringatan HUT RI dan HUT BPSO. Alhamdulillah Allah dapat memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bisa melakukan ini. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai akan saya bacakan beberapa susunan acara, yaitu yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan tilawah Al-Quran, yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Balai. Tapi jika nanti Bapak Kepala Balai bisa bergabung, nanti kita lanjut pada acara berikutnya, yaitu tausiah dari Ustaz. Setelah itu kita akan lakukan santunan, pemberian santunan kepada yatim dan pensiunan janda ya, sudah kita undang hari ini. Alhamdulillah hampir semua yang bisa hadir ya. Ini adik-adik dari mana nih adik-adik ini? Di Gunung Sindur semua ya? Atau ada di luar Gunung Sindur? Ada ya? Oke, alhamdulillah semua dapat berkumpul di sini. Baik, untuk selanjutnya, untuk dapat lebih memberkahi pertemuan kita hari ini, kita buka saja acara kita dengan bacaan basmalah. Untuk selanjutnya akan kita bacakan bacaan kata Quran. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bersedia mau membaca Quran sebelum saya mulai? Baik.
Kita bacakan ayat 217 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به بالمسجد سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فمن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan bersama pembacaan kitab suci Al-Quran. Alhamdulillah, semoga dari pembacaan tersebut dapat merebutkan hati kita semua sekaligus menguatkan iman kita semua. Baik, Bapak semua, acara selanjutnya seharusnya ada sambutan dari Bapak Kepala Balai, karena dikarenakan Bapak Kepala Balai bertugas ya di luar dan beliau belum bisa bergabung di ini saja kita bagikan kepada beliau. Mungkin dari koordinator, apakah ada yang bisa mewakili atau nanti kita menunggu saja? Bu Hadi atau Bu Emil? Ada di? Baik, nggak apa-apa. Kalau tidak bisa nanti jika nanti ada sempat bergabung Bapak Kepala Balai, nanti kita kenalkan sama beliau. Kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu tausiah dari Al-Ustaz terkait dengan tema memaknai hijrah di era kini saja. Sebelum Ustaz memberikan tausiah, ada baiknya sedikit saya membacakan profil beliau. Boleh Ustaz ya? Baik. Nama Ustaz Zaki Mumtaz Ali LC SSI MA, lahir di Brebes 20 Maret 1993,
berdomisili di Komplek Pesantren Darul Quran Mulia Gunung Siti Bogor. Lewat pendidikan SD di Paguyangan Brebes, Madrasah Sanawiyah di Benda Sirampok Brebes, kemudian Madrasah Aliyah di Jakarta Barat, kemudian Darussunnah International Institute for Hadith Skills di Ciputat Tangsel, dan Fakultas Dirasat Islamiyah di UIN Syarif Hidayatullah, kemudian pernah juga di Modern Standard Arabic Class Level Johnston University Qatar tahun 2012 sampai 2019, dan di College of Islamic Study Hamad bin Khalifah University Doha Qatar. Nah, karir beliau sekarang mengajar sebagai dosen di Darul Quran, kemudian juga beliau sebagai direktur Lembaga Kursus Bahasa Arab dan Studi Islam Al-Mumtaz Institute, dosen di Mahat Imam Malik Universitas Muhammadiyah Purwokerto, kemudian dosen di Fakultas Dirasat Islamiyah di Jakarta. Ini banyak sekali sih. Ketua Prodi IKT Fakultas Usuluddin, kemudian konsultan pendidikan bidang keagamaan Nasional Islamic School Ciputat. Beliau juga penerjemah konten video bahasa Arab di Cordova Media. Wah, ini sering saya lihat media Cordova. Ini beliau yang transfer bahasa ini. Kalau kita ketemu orang luar biasa. Ini kesempatannya sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian juga pernah mengajar di kajian anak Islam intensif Doha Kaifa di Doha ya Pak, tahun 2011 ya saya. Ya. Dan prestasi beliau peraih full funding Qatar Foundation Scholarship for Master Degree tahun 2012. Kemudian juara 1 Musabaqah Tilawatul Quran tingkat Kota Tangsel cabang Musabaqah Quran untuk kuliah. Juga ada semifinalis Duta UIN Jakarta pada acara debat bahasa Arab tingkat ASEAN 2015. Kemudian Award Student Achievement Award UIN Jakarta juara 1 debat bahasa Arab tingkat nasional ke tingkat bahasa Arab. Wah, ini bahasa Arabnya gimana mulai? Kita boro-boro tempat Bu, ngomong aja. Ini juara tempat tuh Bu. Masya Allah. Kemudian juga ini ada juara 2 debat bahasa Arab tingkat nasional Bu, Universitas Indonesia Depok. Jadi kalau saya baca ya habis tuh. Nah ini nih, banyak banget soal ini. Ada DLL-nya tuh, ini ada DLL dan lain-lain nih. Kalau udah ya aja mau prima hari ini kedatangan seorang yang luar biasa. Alhamdulillah tidak berpanjang lebar kepada Ustaz baru punya katanya berdiri aja ya, nggak ngantuk katanya. Dibacain ya statusnya ya. Ya, kalau aman berdiri, kalau nggak aman saya duduk lagi nih. Aman ya sama ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, karena ini acaranya Agustusan, acara ulang tahun kantor ya, acara Muharram nih ngumpul di satu acara, jadi harus lebih semangat ya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alien-nya apa Pak? Jadi bukan ya? Ada ya? Baik, pertama yang kami hormati Kepala BPPM SOK DRH Pak Mai Daswat MSI yang kebetulan siang hari ini berhalangan ya, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terhormat Kepala Bagian Umum DRH Ibu Cynthia Devi Irawati MM. Kemudian ada juga yang kita hormati Koordinator Pelayanan Pengujian DRH Hani Muharini, dan yang terakhir ada Koordinator PSPMK DRH Emilia MSI. Ini ada semua tadi yang disebutin di sini ya. Kenapa nggak taruh di sini sih, Pak? Dan tak lupa pula jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari kantor BPPM SOK ya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan alhamdulillah kita juga hari ini kedatangan tamu-tamu ya, termasuk saya juga tamu sebetulnya, tapi kita juga menyambut adik-adik kecil kita dari mana aja nih, ibu-ibu atau kakak-kakaknya yang antar dari Gunung Sindur dan sekitarnya ya, insyaallah. Alhamdulillah. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di siang yang cerah ini ya, atau cenderung panas kayaknya di depan ya. Kita diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan di beberapa menit ke depan tadi sudah diperkenalkan diri. Saya pikir tadi CV-nya untuk konsumsi dalam aja, ternyata dibacakan, saya malu sendiri jadi ya. Tapi mudah-mudahan ya itu jadi motivasi khususnya buat adik-adik, dan ya doa juga dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang semua yang hadir di sini yang kita pelajari itu tujuannya tidak lain adalah apa? Khairun nas anfa'uhum linnas ya, agar kita semua bisa menjadi orang yang bermanfaat lewat jalur apapun. Mungkin Bapak dan Ibu di sini yang jalurnya adalah dari tenaga kesehatan, kemudian dari tenaga laboratorium, ya mungkin itu jalan Allah untuk memberikan kita kemanfaatan untuk sesama manusia, sesama makhluk hidup ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari apa yang kita lakukan tersebut dalam rangka memberikan manfaat kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ini baru pertama kali saya hadir di sini, berarti ini silaturahim ya. Sebetulnya sering lewat ya ke pasar, kemana lewat depan, tapi ini qadarullah dibelokkan ke sini ya dalam rangka pertama silaturahim, yang kedua sama-sama saling mengingatkan karena tadi diminta untuk memberikan ya sedikit tausiah ya, saling menasehati dalam rangka membahas sebuah tema yang insya Allah nanti kita bahas. Judulnya adalah hijrah ya. Nah, kalimat hijrah ini mungkin sudah sangat familiar ya di telinga kita, padahal bahasanya bahasa Arab, tapi hijrah itu sudah jadi apa ya, merek kayaknya ya, atau label bahkan. Kalau ada orang yang tadinya ya mohon maaf misalkan amburadul gitu ya, kemudian dia sudah berhijrah. Nah, kira-kira hijrah itu sebetulnya seperti apa? Apakah memang dulu Rasulullah SAW mencontohkan hijrah yang demikian atau seperti apa? Jadi di beberapa menit ke depan insya Allah kita coba memahami lebih dalam secara bahasa ya, tentunya bahasa Arab, karena hijrah itu kan berasal dari kata bahasa Arab, dan terutama adalah selain kita memahami, kita juga bisa menerapkan nilai-nilai hijrah kita di kehidupan kita sehari-hari. Tentunya bukan dalam artian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu hijrah dari mana Pak? Dari mana Bu? Dari Mekah ke Madinah, atau dulu yang disebut sebagai kota Yasrib ya, Yasrib. Nah, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, apakah kita yang sekarang posisinya ada di Gunung Sindur terus kita kudu hijrah ke mana? Ke Palestina atau ke Suriah atau seperti apa? Nah, itu nanti kita coba bahas sedikit. Jadi nilai-nilai hijrah yang bisa kita praktekkan di era yang ada saat ini. Insya Allah demikian apa yang akan kita sampaikan beberapa menit ke depan.
Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kalimat al-hijrah gitu ya, bahasa Arabnya, jadi secara bahasa arti dari al-hijrah itu adalah at-tarku wal mufaraqah. Artinya meninggalkan. Jadi kalau kita dari rumah ke sini itu artinya kita sudah hijrah, ya. Nah, orang yang hijrah disebutnya sebagai al-muhajirin, ya kan? Nah, jadi semua kita kalau memang tinggalnya tidak aslinya di sini, ya berarti kita semuanya sudah berhijrah. Karena intinya hijrah itu adalah meninggalkan dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Atau nanti setelah dari sini kita juga akan hijrah. Hijrah dari kantor BPPM SOH sampai ke rumah itu juga disebut hijrah, karena ada sesuatu yang kita tinggalkan menuju tempat yang baru, ya. Demikian makna hijrah secara bahasa. Nah, namun apabila kita ditanya kira-kira apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Muhammad, yang dimaksud hijrah itu hijrah yang mana? Sehingga kita bisa mempraktekkan kemudian mendapatkan pahalanya. Kalau kita melihat beberapa ayat di dalam Al-Quran, ya, kita tentunya menjadikan standar Al-Quran, menjadikan standar hadis Nabi sebagai ya panduan hidup kita. Jadi apapun yang ingin kita cari secara umum, insya Allah pasti ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita melihat kalimat hijrah di dalam Al-Quran, paling tidak nanti kita bisa menyebutkan ada 4 macam jenis-jenis hijrah yang di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat secara umum atau yang paling fenomenal, hijrah yang nomor 1 adalah hijrah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada saat itu beliau melakukan perpindahan secara fisik, ya, berpindah secara tempat dari kota yang disebut Makkah menuju kota yang disebut tadi Yasrib atau Al-Madinah. Kalau sekarang kita kenalnya Al-Madinah Al-Munawwarah gitu. Kalau kita lihat sejarahnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu kira-kira berapa tahun yang lalu, Pak? Ada yang tahu nggak? Rasul hijrah berapa tahun yang lalu? Nah, itu sesuai dengan kebetulan tadi yang kita sebut di awal, kita masih apa nih? Hawa-hawanya hawa-hawa Muharram, hawa-hawa tahun baru Islam. Meskipun tanggalnya sekarang sudah tanggal berapa, Pak? Atau Bu? Apa nggak sekarang? Tanggal sudah pindah bulan, ya. Kemarin beberapa hari yang lalu kita masih Muharram. Kita sudah mulai masuk ke Safar, ya, halaman tanggal yang kedua dari bulan Safar. Nah, penanggalan ini, ya, hijrah saking pentingnya acara ataupun program ataupun apa sesuatu yang dinamakan hijrah ini sampai Khalifah Umar bin Khattab menjadikan hijrah ini sebagai patokan di mana tahun dimulainya kalender Islam dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saking pentingnya hijrah dijadikan penanggalan. Jadi kalau sekarang tahun 1400 berapa? 44 Hijriah, berarti 1444 tahun yang lalu Rasul sudah melakukan hijrah. Nah, kenapa hijrah ini penting? Karena hijrah itu adalah momentum, ya, dimana saat itu Islam masih apa bahasanya, masih terkekang di Mekah karena ada kafir Quraisy. Lalu kemudian Rasul pindah ke Madinah sebagai awal mula peradaban Islam dimulai, yaitu di Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, itu pertamanya hijrah di sana. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang atau bisa tidak, kira-kira sekarang yang kita tinggal di Indonesia atau di suatu tempat di Gunung Sindur, apakah kita bisa hijrah keluar daerah mengikuti apa yang dilakukan Rasul? Kira-kira perlu nggak, Pak? Atau perlu nggak, Bu, kita hijrah kayak Rasul gitu, ya, dari satu daerah ke daerah lain? Kayaknya di Indonesia sudah tidak perlu, ya, karena Rasul pindah dari Mekah ke Madinah alasan utamanya adalah agar apa? Agar dapat mengembangkan agama Islam, agar dapat beribadah dengan tenang, dengan khusyuk, ya. Karena kalau kita lihat sejarahnya di Mekah, di Mekah, ya, sebelum Rasul hijrah itu banyak sekali orang-orang kafir Quraisy yang bahkan tidak hanya menghalangi dakwah Rasul, tapi berusaha membunuh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kira-kira kalau kita bayangkan sekarang, ya tentunya hijrah yang nomor 1 ini sudah bisa kita katakan tidak relevan lagi. Kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apalagi kalau kita lihat Indonesia, ya, negara kita, alhamdulillah kita hidup di negara yang
paling dikatakan ya sangat nyaman dalam kita melaksanakan ibadah sehari-hari ya. Waktu pengalaman ketika kita hidup misalkan di luar negeri, bahkan ketika di negara Islam pun ya, itu tidak sebebas kita melaksanakan ibadah di Indonesia. Kalau di Indonesia itu mau sholat berapa rakaat saja boleh, mau pengajian berapa banyak aja bisa, atau siapapun kalau sudah bisa memberikan tausiah boleh memberikan tausiah. Tapi kalau di negara-negara yang lain, di negara-negara yang sangat terbatas keislamannya, hal tersebut adalah hal yang sangat sulit. Oleh karena itu, kalau kita bayangkan apakah kita boleh melakukan hijrah seperti yang Rasul lakukan, kiranya alasannya sudah tidak tepat lagi. Karena tadi kita sudah hidup di negara yang sangat-sangat nyaman untuk kita beribadah ya. Jadi kalau kita sudah di Indonesia, kita sudah tidak butuh hijrah secara tempat lagi ya. Yang kita butuhkan adalah hijrah secara apa kira-kira? Yang harus dihijrahkan adalah diri kita gitu ya, motivasi kita atau spirit keislaman kita. Barangkali ya, momen ini menjadi momen yang sangat penting. Kita momen 17 Agustusan ya, momen apa tadi, ulang tahun kantor atau momen Muharram tahun baru, paling tidak kita punya beberapa niat-niat ya, atau jangan cuma niat tapi praktek langsung kira-kira apa yang bisa saya hijrahkan, tidak secara fisik tapi secara makna, tapi secara spirit, tapi secara keislaman ya. Barangkali sebelum ini kita melakukan sholatnya masih bolong-bolong ya barangkali ya, ataupun sudah lengkap semua tapi baru yang wajib-wajibnya. Nah, hijrah ini adalah momentum kita tadi, meskipun tidak pindah secara fisik tapi paling tidak kita pindahkan hati kita, pindahkan semangat kita dari yang tadinya masih naik turun, yang mudah-mudahan kita semangatnya naik terus. Amin Allahumma amin ya. Yang sudah melaksanakan kewajiban mudah-mudahan nambah sunahnya. Yang belum wajibnya penuh ya mudah-mudahan penuh dan ditambah sunah-sunahnya juga. Nah, itu model hijrah yang pertama. Oke. Adapun hijrah yang kedua ini masih berhubungan hijrah secara fisik, tapi sekupnya lebih lebih sempit gitu. Kalau kita baca beberapa ayat Al-Qur'an, Rasulullah SAW itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari atau berpindah dari satu forum ke forum yang lainnya ya. Jadi skupnya tidak lagi daerah ke daerah, itu kan besar gitu ya, dari Mekah ke Madinah itu jauh gitu, tapi masih satu wilayah. Tapi kalau forum yang didatangi adalah forum yang tidak produktif, forum yang isinya misalkan ya, membicarakan aib orang lain, maka itu pun juga kita disunahkan untuk berhijrah atau bahkan wajib untuk meninggalkan forum-forum yang tadi ya nilainya tidak positif. Nah, di dalam salah satu surat misalkan ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menyuruh Rasul fa'arid anhum, maka hindarilah mereka, yaitu orang-orang yang mengolok-olok Al-Qur'an, orang yang menghina agama Islam, orang yang tidak menghormati syariat Islam ya, hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai standarnya kalau mereka sudah berubah atau bahkan kita bisa merubahnya, nah barulah kita bisa gaul ya, kita bisa masuk ke dalam lingkungan mereka. Tapi kalau kita masuk ke sana kok kita malah terkontaminasi, maka disitulah kita juga disunahkan untuk melakukan hijrah. Nah, oleh karena itu momentum siang ini juga boleh kita mengkoreksi diri masing-masing. Kira-kira ada nggak forum-forum yang kita ada di dalamnya tapi kok isinya bukan pahala gitu ya. Mungkin kita harus pindah ke forum-forum yang isinya ilmu, isinya nasihat ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau dulu kan forumnya adalah forum offline ya. Kalau sekarang kan forumnya sudah online semua. Jadi yang dikoreksi bukan tongkrongan kita, tapi apa yang dikoreksi? Ya grup WA kita kira-kira ya, atau grup grup Facebook kita gitu. Kira-kira kita ada di grup yang seperti apa nih ya? Ketika kita buka dosa lagi ya, mungkin saatnya kita keluar dari situ. Oh Pak, saya nggak bisa keluar, saya adminnya gitu katanya. Tolong nggak ya? Jadi mudah-mudahan ya hijrah itu tadi, hijrah secara lingkup besar, secara fisik dari kota ke kota, atau yang kedua tadi hijrah secara fisik tapi dari lingkup yang kecil gitu ya, dari majelis ke majelis yang negatif menjadi majelis yang
positif kan. Kecuali kita punya iman yang kuat sekali, kita punya ilmu yang tinggi sekali, sehingga kita ada di situ dalam rangka berdakwah supaya mengentas forum tersebut dari kenegatifan, dari dosa-dosa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita merasa loh, kok saya masuk ke situ malah malah terkontaminasi, ya mending jangan, mending cari forum-forum yang positif, ya kira-kira seperti itu. Jadi itu dua macam hijrah secara fisik, ya, baik lingkupnya besar dan lingkupnya ada juga yang kecil dari satu forum atau satu majelis ke majelis yang lainnya, ya. Nah, insya Allah tinggal dua macam hijrah lagi. Yang ketiga sekarang, hijrah yang ketiga kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu salah satunya dicontohkan oleh Nabi kita Musa alaihi salam, ya. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah dalam rangka apa? Dalam rangka mencari guru, ya, mencari Nabi Khidir. Karena saat itu Nabi Musa dikabarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang lebih alim daripada kamu, yaitu Nabi Khidir. Lalu Musa, ya, menelusuri pantai, menelusuri jarak yang begitu jauh dalam rangka mencari ilmu, mencari guru. Nah, itu juga yang menjadi model hijrah yang ketiga. Jadi kalau ada orang dari satu tempat ke tempat lain pergi, meninggalkan rumahnya, meninggalkan daerahnya dalam rangka untuk belajar, dalam rangka untuk menuntut ilmu, itu juga sudah termasuk orang yang melakukan hijrah, ya. Nah, apalagi kalau sekarang juga lebih mudah. Kalau dulu Nabi Musa nyari guru, nah sekarang gurunya udah datang, muridnya nggak datang juga. Nah, itu ya kebangetan gitu ya. Nah, sekarang sudah sangat mudah. Bahkan kita tinggal duduk, nggak perlu pindah, tinggal buka channel apa, tinggal buka grup apa, isinya sudah ilmu semua. Jadi hijrah yang nomor 3 ini di era yang serba digital itu menjadi sangat mudah untuk kita lakukan, ya. Hijrah yang ketiga dalam rangka apa? Dalam rangka menuntut ilmu, ya. Apalagi ilmu yang kita tuntut, yang kita cari adalah ilmu yang sangat penting, yang kaitannya dengan hidup orang banyak, ya. Seperti Bapak Ibu yang hadir di sini, insya Allah ini adalah orang-orang yang langka gitu, ya. Nah, karena kantornya juga kantor langka ini, katanya cuma ada satu, ya Pak, di Indonesia. Nah, kalau nggak ada kantor ini gimana, ya? Nah, itu berarti sesuatu yang dicari. Mungkin Bapak Ibu dulu ada yang kuliahnya di luar negeri, ada yang di luar daerah, itu juga insya Allah sudah termasuk sebagai hijrah, ya. Jadi hijrah yang ketiga dalam rangka thalabul ilmi. Nah, yang terakhir ini juga erat mungkin kaitannya dengan apa yang kita lakukan. Hijrah yang keempat adalah hijrah yang dilakukan yang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jumu'ah, ya. Ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatis shalat, kalau sholat Jumat sudah dilakukan, apa perintahnya? Fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, ya. Jadi kalau sholatnya udah selesai, jangan sholat aja di masjid, ya, dikir aja terus, ya, keluarganya di rumah kelaparan. Nah, tidak seperti itu. Tapi kita justru disunahkan untuk tadi meninggalkan satu daerah ke daerah lain, menyebar di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, liyabtaghu min fadlillah, dalam rangka mencari karunia Allah, mencari nafkah, mencari penghidupan untuk keluarga kita, yang mana itu hukumnya juga wajib, ya. Jadi hijrah yang nomor 4 adalah hijrah dalam rangka mencari nafkah, ya. Dengan kita mengetahui 4 model hijrah ini, paling tidak kita bisa memilah begitu, ya, atau tidak terlalu mengecilkan hijrah. Wah, hijrah itu kalau orangnya, ya, tadinya kerjanya di sini kemudian pindah ke tempat lain karena kerja yang awal katanya ya nggak baik lah, seperti itu, ya. Nah, tapi hijrah itu cakupannya sangat luas sekali di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi, ya. Dan insya Allah semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang hijrah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menuju hal-hal yang mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mulai dari hari ini, mulai dari sekarang, kita mulai dari hal yang paling kecil, kira-kira paling tidak kita niatkan dari hari ini, apa yang perlu kita hijrahkan. Kalau tadi, ya, sholat-sholat kita masih belum lengkap, ya mudah-mudahan nih jadi momentum supaya dari pertemuan ini kita keluar, kita azam itu apa? Berkomitmen dalam diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Allahumma amin. Karena kita nggak tahu nih jadwal kita kapan, ya. Jadwal apa nih? Jadwal dipanggil bukan dipanggil Pak Ketua Kantor, ya, atau Pak Ketua BPPM, ya, tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita persiapannya, ya, karena
semuanya adalah apa? Kehendak Allah, dan tidak ada kabar duluan siapa yang akan ketemu, yaitu berarti kita semua yang harus mempersiapkan diri kita masing-masing ya, apalagi yang sudah senior ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat dan Allah mudahkan kita untuk tadi melangkahkan kaki dan niat kita. Yang penting niat dulu, apa yang akan kita tinggalkan yang negatif menuju hal-hal yang positif. Dari mulai ibadah kita ya, ibadah tadi sholat, puasa segala macam ditingkatkan. Kalau belum lengkap dilengkapi ya. Ibadah yang kedua ilmu. Nah, ilmu juga ini sangat penting karena tadi hijrah yang ketiga itu hijrahnya orang mencari ilmu ya. Boleh kita mencari ilmu umum ya, kita jadi dokter segala macam boleh, tapi jangan lupa juga ilmu yang dimaksud di sini adalah di ayat lain Rasul sebutkan atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liyatafaqquhu fiddin, agar mereka belajar ilmu agama ya. Jadi ilmu itu ada dua, ada ilmu yang fardu kifayah, ada ilmu fardu ain ya. Kalau ilmu kedokteran segala macam itu fardu tapi kifayah. Kalau ada satu orang yang sudah melaksanakan insya Allah gugur. Tapi jangan lupa ada ilmu yang namanya fardu ain, ilmu yang sifat wajibnya itu individual, personal. Kalau dia tidak sholat atau saya tidak sholat, ya tidak sholatnya saya tidak ditanggung oleh dia. Kita semua yang menanggung masing-masing. Maka hijrah secara ilmu adalah dengan mendatangi atau belajar ilmu-ilmu agama Islam berhubungan dengan hal yang wajib. Dan yang terakhir adalah hijrah barangkali secara muamalah ya. Ada ibadah, ilmu, dan terakhir muamalah. Muamalah itu ya banyak cakupannya ya, dari cara kita berbicara ke orang, dari cara kita berinteraksi ke orang, baik secara perkataan, perbuatan, atau bahkan bisnis to bisnis ya. Maksudnya apa? Ya, hal-hal yang kita lakukan secara muamalah, secara sosial, secara transaksional itu juga kalau bisa adalah hal-hal yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah di Indonesia semuanya lengkap. Bahkan mau ibadah ada, mau ilmu majelisnya ada di mana-mana, mau muamalah yang baik, yang bagus, yang syar'i ada juga. Banknya sudah disediakan. Jadi sebagai umat Islam, momentum hijrah ini, momentum Muharram menuju Safar, menuju Rabiul Awal kita taikkan ya. Mudah-mudahan kita semua baik secara ibadah, baik secara ilmu, dan baik secara muamalah. Muamalahnya bagus ya, semuanya syar'i insyaallah berdasarkan apa yang Allah gariskan kepada kita semua ya. Mudah-mudahan itu menjadi pesan untuk kita semua, saling mengingatkan dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Kira-kira seperti itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada hikmahnya. Jangan lupa untuk saling mengingatkan diri kita masing-masing. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa tarik kesimpulan kita memperbaiki kita, kemudian juga sudah terkait dengan unsur hukum, dan yang ketiga tidak secara agama dan muamalah. Baik, sebelum lanjut, ini boleh nggak satu kali misalnya pertanyaan? Ada berapa? Bisa ya? Gimana? Dari jamaah atau ini ada yang mau bertanya? Mungkin satu dua. Iya. Tadi sebelum ini kayaknya kita mau tanya nih gitu ya. Pak, tanya Pak. Baik. Yang lain atau dari bapak-bapak? Oke. Kalau tidak ada, mungkin Pak Budiawan. Silakan Budi. Mohon maaf nih, saya ada kehilangan. Mungkin boleh ya, nanya apa saja ya, yang terkait dengan agama Islam aja ya. Kita sering mendengar penistaan agama. Nah, mohon diperjelas maksudnya penistaan agama ini
ini parameternya apa. Nah, karena saya dengar yang kita lihat juga menyelewengkan makna yang ada dalam ayat Al-Quran ataupun sedikit melencengkan, ya kan, yang kita sering dengar itu namanya penistaan agama. Apakah hanya terbatas dengan hal seperti itu, seperti kasusnya Ahok gitu kan, misalnya kan gitu kan, apakah hanya terbatas seperti itu? Bagaimana dengan orang Islam sendiri? Dalam artian tidak menjalankan syariatnya, apakah itu tidak menisahkan agama juga? KTP-nya Islam, tapi moral akwanya tidak Islam, dan itu terang-terangan, ya kan? Terang-terangan. Apa itu yang berjilbab, mohon maaf, berjilbab ada di taman malam-malam, dilihat di semua ada taman jajan, ada di taman-taman, itu berboncengan berhijab dengan laki-laki, apakah itu kita pastikan bahwa dia suami istri? Tapi tidak, karena ada candaan bahwa ketika masih pacaran itu rapat sekali gitu ya. Tapi ketika sudah resmi jadi suami istri, boncengan motor aja sampai agak berjauhan gitu kan. Itu bisa dilihat dari situ kan, apakah dia sudah resmi menikah atau dia masih pacaran. Nah ini mohon penjelasannya Pak Ustaz, karena kita ini terus terang saya juga masih jelas mana ya penistaan agama itu mana gitu kan. Oh ribut dengan agama. Sedangkan orang Islam sendiri itu apakah tidak menistakan agama gitu kan. Menistakan itu kan kalau bahasa KPU itu menghinakan ya, menghinakan, merendahkan kan beda. Nah seperti itu. Cuma kalau perlakuan mereka yang sudah tadi, apakah itu kan perintahkan agama? Pakai hijab, mereka kelakuan seperti itu. Nah, terima kasih Pak Ustaz, mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan ya tadi menanggapi ya, mungkin kalau sifatnya berupa jawaban ataupun apalagi yang diharapkan memuaskan, saya rasa saya sendiri belum bisa begitu ya. Karena apa? Karena ini masalah yang cukup sensitif gitu ya, agama, apalagi kalau sudah dikaitkan dengan ya politik dan segala macam gitu. Nah itu menjadi sesuatu yang sangat sensitif ya. Nah oleh karena itu kita di sini sebetulnya sangat perlu untuk berhati-hati ya menanggapi apalagi bersikap gitu. Jadi secara umum apa yang tadi ditanyakan sebetulnya ingin kita lihat dari sisi mananya dulu gitu ya. Nah, jadi misalkan kalau tadi disebutnya sebagai penistaan agama ya, kalau tidak salah kan pasal dan apa ya KUHP dan segala macam sudah ada. Berarti kalau ingin merujuk pengertiannya seperti apa, insya Allah sudah dijelaskan di sana. Itu kalau kacamatanya hukum Indonesia gitu ya. Nah, kalau kami di sini misalkan ya tidak berbicara ke sana, tapi lebih umum adalah bagaimana agama Islam melihat umatnya yang dalam tanda kutip tidak mengikuti aturan dan syariatnya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau secara umum yang kami ketahui sejauh ini adalah kata penistaan ini atau kata yang tadi dinisbatkan kepada beberapa kegiatan yang intinya adalah orang Islam harusnya begini, kok tidak begitu. Nah, apakah itu termasuk sesuatu yang menistakan atau tidak? Yang jelas kalau di dalam kacamata Islam bisa kita bagi menjadi beberapa kategori gitu ya. Nah, kategori yang paling tinggi adalah bahkan sampai dinamakan kafir gitu ya. Kalau tadinya Islam, tapi dia konteksnya tadi misalkan berbuat yang tidak diperkenankan ya. Misalkan baik melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Ada orang wajib sholat 5 waktu, tapi dia tidak melakukan sholat. Nah, itu bisa jatuh kafir. Atau orang diharapkan melakukan zina, kemudian dia zina, itu bisa jatuh kafir. Tapi standarnya satu, kalau dia melakukan itu semua dalam rangka al-juhud, ya istilahnya seperti itu. Juhud itu dalam arti melawan, ya bukan hanya melawan, tapi apa istilahnya,
bukan cuma menghindari, tapi bahkan ya tadi melawan. Ini tidak wajib. Jadi keyakinannya yang berubah. Nah, itu yang berbahaya ya. Jadi masuk kategorinya bahkan kafir seperti itu. Kalau orang kamu nggak sholat, ya ngapain sholat? Nah, itu yang melawan gitu ya. Nah, itu yang sangat naudzubillah min dzalik kita hindari. Dan semoga orang-orang yang ada di Indonesia, meskipun mereka ya mohon maaf tadi sebagaimana disampaikan ada yang KTP-nya saja Islam, tapi mereka meninggalkan sholat atau melakukan yang terlarang, itu insya Allah ya semoga tidak masuk yang nomor 1 ini, karena itu yang paling tinggi, masuk ke dalam kekafiran kalau dia sampai tadi ya menghindari kewajiban, bahkan sampai melawan syariat Islam. Namun yang perlu atau yang sering ya barangkali kita temui atau bahkan ya beberapa kali saudara kita ataupun bahkan diri kita sendiri ya, ada yang alfa gitu ya, istilahnya alfa atau hilaf begitu ya, melakukan sesuatu yang dilarang tapi karena memang apa ya, pertama males, kemudian karena keteledoran diri kita, sama sekali kita tidak menganggap itu boleh, tapi ya karena kealfaan kita, karena kehilafan kita, selagi kita masih menganggap itu adalah hal yang masih diperbolehkan sesuai dengan syariat Allah, hanya kitanya saja yang salah, maka itu masuk kategori berikutnya yang lebih rendah, namanya fasik ya, kira-kira seperti itu kalau dari kacamata hukum Islam. Nah, itu melihat status pelakunya ya. Jadi ada yang sampai kafir, ada yang sampai fasik. Nah, apakah kafir dan fasik ini terpuji? Ya jelas tidak. Kalau bisa dikatakan kita ambil skup menistakan agama secara umum, iya. Karena bagaimana? Kita ini punya Tuhan. Kita ini sudah diberikan nafas, diberikan nikmat yang begitu luar biasa. Kok kita sama orang yang ngasih kita kurang ajar gitu ya. Nah, itu ya terserah mau dinamakan penistaan atau tidak. Yang jelas dalam agama Islam itu sesuatu yang negatif dan sesuatu yang dosa ya. Dosanya di dalam Islam ya tadi, apakah kafir, naudzubillah, ya fasik yang lebih ringan juga kita tidak ingin. Kita pengennya ya apa yang digariskan itu yang diikuti oleh kita semua. Nah, itu dari sisi pelakunya. Kemudian dari sisi kita, nah ini kadang kita terlalu fokus ke masalah di luar sana, padahal banyak juga khitab Allah atau hal-hal yang Allah firmankan itu dalam rangka untuk kita sebagai penontonnya atau kita sebagai orang yang pihak kedua, bukan pelaku yang di sana gitu. Nah, kata Allah apa? Intinya adalah bahwa ya selalu kita mulai dari diri kita sendiri ya, mulai dari apa yang kita perbaiki dari dalam diri kita. Misalkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, ya kita tidak boleh meninggalkan sholat dan segala macam. Kemudian dari sisi hati kita tidak boleh suudzon. Kita juga tidak boleh berburuk sangka tadi sama saja ya terhadap apa yang kita lihat. Ya mudah-mudahan ya kita semua tadi bisa memperbaiki dari dalam diri kita. Apapun yang terjadi di luar sana itu dilihat sesuai kemampuan kita. Dalam hadis Nabi ya, man ra'a minkum mungkaron. Kalau kita melihat sesuatu kemungkaran, ya kalau kita bisa rubah dengan kekuasaan kita, kalau kita punya kekuasaan, atau kita bisa rubah dengan mulut kita, kalau kita bisa menasihati mereka. Tapi yang paling akhir adalah paling tidak kita jangan sampai setuju dengan apa yang mereka lakukan, yaitu dengan hati menahan kemungkarannya ya. Wadzalika ad'aful iman. Meskipun itu iman yang paling paling ringan lah seperti itu. Tapi tadi poinnya adalah apapun yang terjadi di luar sana, ya mudah-mudahan pertama kita doakan, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Yang kedua, ya tadi selagi kita bisa berdakwah, ya kita dakwah dengan cara yang baik. Kalaupun tidak, ya jangan sampai kita masuk ke dalam lingkungan mereka, dan kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hal yang baik. Kalau status tadi di dalam Islam yang kami ketahui, ya secara umum ya ada kafir, ada fasik. Kalau kita pengennya ya mukmin muslim, itu orang yang senantiasa dilarang ya kita nggak boleh tidak lakukan, yang disuruh ya kita bisa kerjakan ya. Kira-kira jawabannya mungkin seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Dan karena waktu selanjutnya dan ini sudah bergabung Bapak Kepala Balai di Zoom. Mungkin bisa kita sapa dulu ya Ustaz. Bagaimana kalau di Assalamualaikum Bapak Kepala Balai. Assalamualaikum.
Ya, Pak Wahyu. Kedengaran Pak Wahyu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengaran ya. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang Allah Ustaz atas tausiahnya tadi di materinya hijrah ya. Kemudian adik-adik yang kami cintai yang sudah hadir dalam forum yang berbahagia ini, hadir dalam satu forum kita duduk bersama untuk membicarakan kebaikan. Ini adalah salah satu golongan yang Allah janjikan di akhirat nanti akan mendapatkan perlindungan, yang hadir dalam satu forum membicarakan ketakwaan kepadanya. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar PP Pemso, hari ini adalah momentum kita untuk terus mengasah kecerdasan kita, kecerdasan sosial dalam bentuk peduli kepada banyak orang. Terutama di sini adalah adik-adik kita semua. Kemudian juga tadi saya mohon izin saya tidak bisa ikuti secara lengkap karena tadi juga ada acara dan sekarang lagi di Bandara Juanda Surabaya untuk menunggu. Satu hal yang sangat prinsip adalah ketika syiar itu telah sampai kepada kita, ketika suatu kebenaran itu telah sampai kepada kita dan kita telah memahami, baik itu yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, aturan-aturan itu yang disampaikan melalui para ulama, mubaligh, ustadz yang termasuk pada kesempatan ini. Sikap kita adalah karena yang disampaikan merupakan hal yang dalam bersumber Al-Quran dan Hadis, sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat, kita untuk mendengar. Hijrah dalam Islam mengandung esensi dua hal, hijrah makani dan hijrah secara maknawi. Hijrah makani adalah hijrah tempat untuk kita mencari tempat-tempat yang kondusif atau membangun lingkungan yang kondusif untuk bisa kita nyaman melaksanakan kegiatan kita atau kewajiban kita beribadah kepada yang kuasa. Ini adalah salah satu kondisi tempat yang harus kita tuju, hijrah makani. Sebagaimana lembah mencari pohon yang tinggi, jauh dari gangguan musuh, dan dia menghasilkan madu dan itu sebagai produk dia dan yang bermanfaat bagi banyak orang untuk kesehatan. Makanya dalam Al-Quran diibaratkan, disimbolkan bahwa mencari tempat yang baik, hijrah makani untuk tumbuh dan kembangnya keluarga kita, anak keturunan kita, menjadi sesuatu hal yang dianjurkan dalam Islam. Kalau kita telah hadir dalam satu lingkungan atau tempat tinggal, tempat kantor, kalau kita tidak bisa pindah ke tempat yang lebih baik, yang kondusif dalam kewajiban kita harus punya tanggung jawab bersama untuk membangun lingkungan yang baik tersebut, biha hasanah. Nah, kemudian yang kedua adalah hijrah makani atau maknawi. Hijrah secara maknawi bahwa hijrah minazulumati ilan nur, ya, dari kegelapan pada cahaya terang benderang. Hijrah dalam kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan yang ketaatan, ya, tanda pada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian,
masa lalu kita mungkin saja tidak sejarah hari ini, tetapi kita selalu bergelut dan merasa tidak merasa perlu hijrah dari hal-hal tersebut adalah kesalahan dan kebatalan yang kita ambil. Oleh karena itu, ketika ada berita baik, ketika ada sesuatu syiar sampai kepada kita, dekatkan pula di hati kita bahwa dengan kepahaman itu kita berniat hijrah. Bapak Ibu sekalian, hijrah secara maknawi. Kadang-kadang kita lupa mencermati apa yang ada di hari-hari. Kita hidup, terlahir, kita anggap segala sesuatu itu sudah given, yang diberikan oleh Allah, dan kita anggap mungkin saja kita anggap itu adalah sesuatu yang alami saja. Tentunya tidak, semuanya itu sudah ada ketentuan dari Allah. Allah yang semuanya menjadi sumber segalanya. Oleh karena itu, titik orientasi kita dari hijrah adalah hijrah dari keingkaran kepada Allah menuju ketaatan kepadanya. Itu yang mendasar. Baik itu hijrah kita dalam pemikiran, dalam ide, dalam wawasan, hijrah kita dalam sikap dan tindakan, dan hijrah kita dalam amal-amalan, itu penting. Nah, saya momentum saat ini saya akan manfaatkan sebagai pimpinan. Ayo kita semua Bapak Ibu sekalian hijrah menjadi lebih baik. Salah satunya adalah yang sempat saya sudah ungkapkan. Ketika dalam hal kehidupan kita bekerja, kalau ada nilai-nilai yang tidak sesuai dengan aturannya, ayo kita sama-sama bangun untuk kita mengadop yang sesuai dengan aturan itu. Baik itu aturan kita bekerja, untuk membangun kedisiplinan dan integritas, itu adalah bagian daripada yang dianjurkan dalam agama. Termasuk juga yang sekarang yang cukup intens dibahas di tingkat nasional. Pertama adalah adanya peluang kita untuk berhijrah dari bank konvensional kepada bank syariah. Dulu bank konvensional eksis di Indonesia dan belum ada bank syariah. Dalam kondisi itu, kondisi kedaruratan itu bisa menjadi salah satu alasan kita. Tapi saat ini pemerintah telah melegalkan dan telah menjadikan bank syariah sebagai suatu alternatif bagi pertama adalah umat Islam untuk bisa menggunakan jasa keuangan syariah. Nah, di balai ini saya kepimpinan menghimbau kita semua, kalau memang itu ada peluang untuk hijrah dalam hal ini, alasan apa lagi kita bisa tidak hijrah gitu loh Kak. Kenapa? Semua aturannya itu kemarin ini memang sekarang pegawai negeri baru saja di Kementan itu sudah di dalam hal bank syariah tukin dan gajinya gitu kan. Nah jadi kita pun juga, saya kepimpinan sangat mendorong. Nah jika ada teman-teman yang masih ada kendala, tidak masalah, disampaikan saja, pasti ada solusinya. Kemarin sempat ada forum diskusi, forum pengajian lingkup Kementerian Pertanian yang saya ikuti di Zoom, bahwa bank syariah itu bisa take over, bisa menghandle pinjaman atau kekurangan pinjaman kita di bank konvensional, ya kan? Untuk betul-betul kita secara totalitas hijrah ke bank syariah tersebut. Jangan jangan katakan bahwa sama saja, berbeda. Nanti kita akan ada forumnya, nanti kita undang narasumber khusus mengenai kenapa sih harus hijrah dari syariah ke dari konvensional ke syariah gitu kan. Nah ini tentunya bukan suatu hal yang sekedar ya untung secara komersial duniawi, bukan, tetapi adalah bagaimana kita hadir ke kehidupan kita ini dengan betul-betul kesadaran kita penuh untuk kita hijrah mulai sedikit demi sedikit dari sisi kehidupan kita. Jangan kita terlena dalam kehidupan yang kita anggap itu enggak ada masalah, tapi sesungguhnya ajaran agama itu sudah sampai kepada kita bahwa bagaimana pandangan agama tentang hal tersebut. Nah, ketika kita berat untuk hijrah,
inilah yang harus kita asah terus ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu saya sempat kemarin mendengar, kalau bank konvensional minjam, kalau kita pindah ke syariah itu kan juga minjam, kan sama-sama minjam, berbeda. Yang menentukan itu adalah akad pertamanya, sama dengan nikah itu. Apabila kita bertemu dan tidak ada akad nikahnya, ijab kabulnya sebelum nikah, itu menjadi sesuatu yang belum dihalalkan. Tapi setelah ada ijab kabulnya sesuai dengan syar'i, itu berubah status dari haram tadinya menjadi halal gitu loh kan. Inilah yang membedakannya. Jadi bukan perlu juga proses waktu yang lama gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hal ini mungkin Ustaz dalam diskusi nanti bisa ditekankan juga. Tadi mungkin sudah. Inilah salah satu contoh sederhana hijrah secara maknawi, hijrah secara makna dari satu sisi saja yang saya gambarkan. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, semoga apa yang hari ini kita peroleh dari diskusi ini bisa menjadi pegangan kita dalam hidup kita untuk hidup dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Wahyu, Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik yang kami cintai. Doakan kita semua senantiasa dalam ridha Allah, dan doakan kita semua di TPM Shock bisa membangun lingkungan yang baik pihak hasanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh atas sambutannya. Kami mohon izin lanjut Pak ya untuk acara selanjutnya, yaitu bagian sambutan yatim yang insyaallah akan segera kita bagikan kepada yatim dan juga dari pesanan janda yang kita undang. Baik, mohon izin kita lanjut. Baik, Bapak Ibu semua, tadi sudah kita dengarkan arahan sambutan dari Pak Kepala Balai. Melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu santunan yatim dan santunan kepada Yesus janda yang sudah kita undang. Oke, nanti akan saya bacakan ya untuk adik-adik yang sudah hadir ini, untuk bisa nanti maju ke depan ya, ke baris ke depan kita berikan santunan. Yang saya bacakan maju ke depan ya. Baik. Mundur ke belakang ya. Masuk ke dalam. Itu udah keluar, udah perlu. Jangan dari mana kalau Ya. Belum ada perlu ngapain? Baik, untuk anak-anak yang akan namanya mohon maju ke depan ya. Ananda Abdurrahman Al-Farisi bin Nadi. Jadi masih ya? Masih bayi ya? Oh iya. itu yang masih bayi sekarang. Masih ya. Ya, itu. Kemudian Ananda Faras Karina binti Farid Septian. Ya, adik. Ananda Ulfa. Kemudian Ananda Marisa Hanum Rai Fatulha binti Farid Septian. Bagus ya. Ini dulu juga tuh. Ya, oke. Mungkin yang akan membagikan kita bagi-bagi dulu ya. Jadi nggak semua ke depan, kita bagi-bagi nanti dari Ibu Sintia, Bu Hani atau Bu Emil bisa bagikan. Baik, di first on ke depan adik. Ya, apa ada ya? Rahman, ya. Ya. Oh iya, tak. Ya. Foto tuh Mas Haji. Nggak punya kamera. Foto Pak.
Ya, Ibu mungkin nanti bisa baris dulu. Dewi Foto aja. Dewi baris dulu Dewi. besok nanti kan Apa mau sekalian aja ntar? Oh ya boleh. Hah? gimana? Oh gitu. Baik. Boleh. Yang ada dulu. Takutnya nanti nggak cukup ya. Barengan aja nanti takut gak cukup tiket. Oh gitu. Lompat soalnya. Oh gitu. Takut ada yang dibakar. Ibu di. Udah. Terima kasih Ibu. Kemudian Ananda Hafiz Maulana bin Gak ada ya? Gak ada perwakilannya Bu? Gak ada ya? Oh, ada ya? Boleh? Nah, kemudian Anda Kesya Alisa binti Naning. Kemudian Sylvia binti Herdian. Hafiz Maulana, Kesya Alicia, kemudian Sylvia binti Herdian. Ya. Oh betul ya? Insya Allah. Ini ya AC-nya ini ya. Ya, boleh Bu berbaris tadi. Tadi yang mewakili. Satu lagi. Nah. Hafiz, Kesya, sama Sylvia. Oh Sylvia apa? Mana itu? Boleh, Hafiz yang hadir. Ya kita. Sini. Aku aja mabok lagi aku lagi. Ya. Terima kasih. Mau foto dulu ya. Mohon foto dulu. Ya. Ya. Ya boleh. Profilan ya. Lucu Bu ya. Foto dulu sama orang. Foto dulu sama orang. Pemanasan. Latihan Bu. Iya. Iya. Kan sampai buruk semua cucu aku terus Bu. Lanjut ya. Ananda Iqbal Baihaqi bin Eman Sulaiman. Ya. Kemudian Ananda Amira binti Effendi. Amira. Kemudian Ananda M. Rifki bin Sanudin. M. Rifki bin Sanudin. Ada? Ya, baik. Berkenan Bu Emil untuk memberikan santunan. Amira, Ika, oh ya, Iqbal. Kemudian lagi Rifki, ya, di foto dulu. Itu Amira sama ini sama Waknya. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut ya. Ananda Safia binti Sandil, Ananda Dika bin Bayan, Ananda Talata bin Bayan, Safia, Dika dan Talata. Wah, pada ini menulis bisa memberikan. Semua. Oh ya udah bentar lagi ya nanti ya. Iya.
ini Satya ya? Satya pun oh, adanya? Oh, ya. Maksudnya ya, ini ya, Satya. Ini, nah. Ya. Oh, Ocha mengasih di sini. Oke. Ocha. Rosana. Tambahan. Ada Rosana. Ya, lanjut ya. Ananda Noval bin Eben. Ananda Abdul Fatah. Terus Wahyu. Nama siapa nih? Nama siapa nih? Nama siapa? Wahyudin. Foto baru. Foto bareng. Bukannya sama. Pak Hari atau Pak Hari boleh? Pak Hari boleh? Pak Hari aja boleh. Pak Hari. Wasakti. Bapak Doyo. Harusnya sampingnya. Iya, belum ya. Bukan, itu anak-anaknya. Anaknya udah tidur mana nih? Bapak ini yang Lanjut. Ananda Aida dan Gina. Aida dan Gina, ayo maju. Gina, ya, Aida. Iya. Gina ada? Oke, boleh. Ya, Ada? itu nggak ada pertanyaan. Gina. Harusnya diganti ya. Iya, Gina. Benar. Pak Alin. Alin benar tuh mau dikatakan. Pak Alin atau Pak Saiful boleh. Ayo. Oke, ini balik ya. Di foto dulu balik. Berikutnya Ananda Rafa bin Doni Darmawan. Rafa bin Doni Darmawan dan Ananda Rani bin Salah. Pak Ustadz bisa berenang memberikan salam. Ananda Rafa dan Rani. Rafa ada Rafa? Ah, Rafa. Mewakili. Siapa ya? Bibinya atau apa ya? Atau tetangganya? Ya? Iya. Rapatannya besar. Masuk boleh? Iya. Tufa jadi pengen maju. Tadi. Tufa jadi pengen maju. Kesorak segala sebenarnya. Oke.
terima kasih ya, untuk yang ya Semuanya foto. ya. Iya. Sekarang kita foto bersama ya, yang tadi sudah maju dapat semua. Ayo deh, foto bersama semua ya. Ini deh. Yang besar berdiri, yang besar berdiri, yang kecil di depan. Ya. Di depan. Oke. Oke, foto nih. Oh iya, oh siapa ini? Oh iya. Iya, kecil. Ya bisa ya, foto. Balik. Itu dia ya. Oh iya. Dia. Kelapa juga. Bosan boleh bosan ya. Semua ya dia. Iya. Tadi Iya, biaya tadi. Alhamdulillah sudah kita bagikan santunan kepada yatim. Untuk nanti yang lainnya akan disampaikan Bu ya, langsung kepada yang berhak dan Yang lainnya tenang, nanti dibagi mungkin ya. ya bisa. Alhamdulillah kita sudah pada sampai acara puncak dalam rangka pengajian malam dan saja yatim. Salam kita tutup. Iya, kita tutup dengan doa ya. Dimohon kita tutup dengan doa dan kebetulan ini ada pegawai dari BPT yang ada masa perawatan dan instalasi dan pengelolaan dipimpin agar dapat kembali kepada dengan kita semua secara lebih dan dapat kembali terus bisa doa mohon ya. Ya, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya. Kita akhiri ya, sebelum nanti ditutup kita bacakan doa untuk kita semua, wabil khusus untuk rekan-rekan teman-teman kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan dan kembalikan kepada kita semua untuk dapat berkumpul kembali, untuk dapat bermuamalah kembali bersama kita semua. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk beberapa rekan-rekan kita semua yang masih kurang sehat, semoga diberikan kesembuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syifa lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد شاكرين حمد يكفي نعمه ويكفي مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم تقبل منا صلاتنا وجميع اعمالنا وتمم لنا تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما
اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah sudah kita sampaikan membacakan doa. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semua dan mudah-mudahan Allah meridai apa yang telah kita lakukan hari ini. Baik, Bapak Ibu semua, kita sudah sampai pada di penghujung acara. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu semua yang telah hadir dan ikut partisipasi. Semoga hal kesempatan rutin seperti ini dapat kita lakukan untuk selanjutnya di program berikutnya. Oh ya, sebelum nanti kita buat, mungkin untuk khusus pegawai dan para support dan koordinator bisa foto bersama nanti ya, biar kita langsung turun informasi dari sekarang. Baik, kita tutup saja dengan bacaan penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.